Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita reading kembali. Kali ini kita akan lihat ya, sosok seseorang yang mungkin akan jatuh hati kepada kamu. Ya, siapakah dia? Kita akan coba lihat ya di sini, siapakah dia? Tapi ingat ya, buat teman-temanku semuanya, bacaan ini hanyalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat teman-temanku semuanya, fokus ke kartu ini. Kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Sosok seseorang yang jatuh hati kepada kamu, siapakah dia ya? Oke, buat teman-temanku, fokus ke kartu ini. Kita akan sabar kartunya. Ingat, ini hanya di banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu ya. Oke, kita akan ambil cek 3 energi di sini buat teman-temanku semuanya yang terhubung dengan readingan ini. Oke. Ada flare. Wah, ada extend your light-hearted energy to other. Ada seseorang di sini, sosok seseorang yang merasa dia kayak nyaman banget sama kamu ya. Ya, ini sosok seseorang yang mungkin akan jatuh hati kepada kamu. Kenapa? Beberapa dari dia di sini ya, aku melihat mungkin ada yang menjalin hubungan pertemanan saat ini, atau mungkin lagi PDKT gitu ya, atau mungkin kamu yang memang saat ini lagi berkonflik begitu. Nah, kayaknya ya mungkin dari konflikan kamu itu kayak aku pengen melupakan dia gitu loh, atau mungkin dia, wah ya udahlah kita break aja gitu, putus aja gitu. Mungkin ada juga beberapa dari kamu yang kayak PDKT gitu ya, punya keyakinan nih ya, bahwasanya aku itu sebenarnya jatuh hati sih sama dia gitu. Begitu juga mungkin kamu yang berkonflik tadi, walaupun saat itu kamu pengen melupakan ya, tapi energi itu muncul aja, selalu aja ada dalam hati. Karena apa? Ada rasa nyaman di sana, ada rasa bahagia. Ya mungkin dia suka menggoda kamu, atau mungkin dia suka kayak melontarkan kata-kata indah ya, yang membuat hati kamu bergetar-getar ya gitu. Maka dari itu kayak kamu merasa kayak tersanjung gitu ya, selalu dekat dengan dia ya. Itu mungkin seseorang yang mungkin akan jatuh hati kepada kamu. Dia adalah seseorang yang kayak bisa buat kamu bahagia lah gitu ya. Mungkin bisa saja ini kebalikannya ya, kamu menyukai seseorang itu karena kamu melihat dia itu orang yang begitu ya, itu ada tipikal kamu gitu, itu ada tipe kamu, karakter kamu ya, yang kamu inginkan dari seseorang. Oke? Di sini ada forgiving and learning. Beberapa dari kamu ada seseorang yang mungkin punya salah sih sama kamu ya, atau dia ini seseorang dulunya pernah berkonflik dengan kamu, dan konflik itu membuat dia sadar gitu loh, sadar akan kesalahannya dia. Mungkin saat kamu sudah menjauh dari dia, ataupun dia menjauh dari kamu ya, atau mungkin dia sudah meninggalkan kamu, akhirnya dia menyadari bahwasanya itu adalah salah dia. Kesalahan terbesarnya dia adalah meninggalkan kamu. Kenapa? Karena dia baru menyadari saat dia melakukan itu, banyak hal-hal yang mungkin dia dapatkan, entah itu karma yang didapatkan ya, entah itu dia kayak merasa tidak pernah nyaman dengan beberapa orang, atau mungkin dia sempat menjalin hubungan dengan siapapun ya, tapi dia tidak pernah merasakan apa yang didapatkan dari kamu. Maka dari itu dia pengen memaafkan, atau memberi maaf, atau dia mencari maaf kamu ya, atau dia ingin meminta maaf kepada kamu di sini. Dan mungkin dia beranggapan itu aku jadikan pelajaran gitu loh, dan dia mulai jatuh hati kepada kamu, jatuh hati kembali dengan versi terbarunya dia gitu ya. Walaupun dulu dia sudah menyakiti kamu, tapi dia sudah banyak belajar dari masa lalu itu. Itulah dia, sosok yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Dia yang mungkin sudah pernah menyakiti kamu, dan mungkin sudah menyesali, itu dia. Dan dia ternyata jatuh cinta kepada kamu. Oke? Ini ada ekspresi Allah. Ada seseorang yang mengekspresikan cintanya kepada kamu
ya. Kenapa? Mungkin entah itu dalam PDKT kamu, mungkin kamu baru kenal ya, dia mulai kayak apa ya, menunjukkan nih bahwasanya aku itu suka sih sebenarnya sama kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu yang cewek di sini ya, cewek itu kan kayaknya dominannya itu kayak nggak mau gitu ya, kayak gengsi banget gitu ya untuk mengatakan suka kepada cowok itu kan enggak ya gitu ya. Mungkin ada berapa, mungkin dari 1000 itu mungkin ada satu atau dua gitu ya. Tapi kalau pada hakikatnya itu mungkin yang jadi yang dulu itu kan cowok gitu. Tapi di sini mungkin ada cewek yang kayak mengekspresikan karena mungkin dia ataupun kamu merasakan tidak ada respon dari dia gitu loh. Aku menyukai dia, aku nggak tahu nih perasaan aku ke dia gitu loh. Nah itu akhirnya mungkin seseorang itu akan mengekspresikannya cintanya ke kamu karena dia sudah jatuh hati kepada kamu, karena mungkin dia tidak ingin lagi nih menunggu lama-lama ya, mungkin biar ada respon nih dari kamu gitu, makanya dia kayak mengekspresikan apa yang dirasakan dia ya, buat teman-temanku. Dan juga begitu juga sebaliknya, mungkin ataupun kamu yang laki-laki nih di sini ya. Sebagai laki-laki kita harus gentle. Kalau memang rasa suka ya udah katakan, jangan takut akan penolakan, oke? Jangan takut ya rejection itu kamu lupakan lah gitu ya. Itu adalah resiko, oke? Karena kalau tidak kita coba, kita nggak akan tahu gitu loh. Kita nggak akan tahu bahwasanya apakah dia mencintai kamu atau tidak begitu. Jadi kalau kamu sebagai laki-laki ya udah cepat tembak dia gitu ya. Kalau kamu sudah merasa ada jatuh hati sama dia, ya udah silakan lanjutkan. Ya mungkin dia ini adalah mungkin teman kerja kamu yang awalnya berteman ya, awalnya kita saling nyaman, saling perhatian, tapi kata cinta atau kata sayang mungkin tidak ada. Tapi kalau dari tindakan ya mungkin sudah melebihi lah gitu ya. Maka dari itu mungkin kalau seorang perempuan kan butuh kepastian, butuh kejelasan ya. Dan mungkin disitulah dituntut bahwasanya kalau kamu laki-laki kalau punya ada rasa ya udah tunjukkan gitu. Ya, kalau kita itu jatuh hati kepada dia, ya. Nah, dan aku juga di sini ada give your relationship a chance ya. Work on your partnership. Aku melihat di sini memang terlihat jelas sekali kalau beberapa dari teman-teman yang terkoneksi dengan readingan ini ya, kamu dengan dia mungkin sebagai klien, rekan kerja, atau mungkin satu lingkungan pekerjaan, dimana mungkin awalnya kamu dengan dia itu hanya sebatas rekan kerja, atau mungkin sebagai klien gitu ya. Mungkin kamu yang join bisnis dengan dia ya. Nah, tapi di sana karena dia melihat kamu itu orang yang sopan, santun ya, attitude kamu itu baik, bagus ya. Dia mulai kayak respect nih sama kamu ya. Itu yang dilihat dia dari kamu. Karena seseorang itu pasti menginginkan orang yang sempurna gitu ya. Ya walaupun kita semua itu punya kekurangan, tapi ya memang sebaiknya kita tahu dulu nih. Ya mungkin di sini ada kondisi dia sudah mengetahui kamu lebih dalam. Entah itu kekurangan kamu, kelebihannya kamu ya. Dan akhirnya dia merasa kayak wah, kayaknya aku nyaman nih sama kamu gitu ya. Wah, kayaknya aku kayak kayak apa banget gitu ya sama kamu. Makanya dia juga kayak pengen merubah hubungan itu menjadi hubungan yang mungkin merasa kayak saling apalah, saling memberi, saling menerima gitu ya. Saling mencintai lah gitu ya. Oke, itu yang aku baca di sini. Ya. Oke, kita akan lihat di sini tentang sebuah perjalanan hidup kamu ke depannya. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Sebentar. Aku ambil dulu kartu tarotnya ya. Oke, kita akan lihat dengan kartu tarot ya apa yang terbaca di sini buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini. Dia seseorang yang akan jatuh hati kepada kamu. Siapakah dia? Kita akan lihat dari kartu tarot. Tadi itu energi kamu ya. Siapakah dia? Wow. Siapakah dia? Ya, oke. Ada Queen of Cup. Seseorang ini kalau aku lihat ya, dia orang yang begitu perasaannya itu begitu kuat sama kamu ya. Oke, kita lihat dulu ya zodiaknya. Oke, kita taruh di sini ya biar lebih gampang. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ini ada karma ya, kartu karma. Ada kartu karma.
ada Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Moon ya. Dan ada Pisces ya. Ada The Hermit. Oke, ada Virgo. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu ya, dan cerita ini adalah cerita kamu, maka ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun dia di sini. Oke, baik. Buat teman-temanku yang lagi terkondisi dengan reading ini, kita melihat seseorang itu, siapa dia? Aku melihat seseorang ini adalah orang yang seimbang sih ya sama kamu ya. Dia adalah seorang yang kayak satu frekuensi sama kamu. Dia orang yang memiliki perasaan yang cukup kuat, dan dia orang yang kayak mandiri gitu ya. Dia orang yang berempati juga. Dia orang yang kayak apa ya, dia itu apapun yang nantinya terjadi pada dia ataupun kamu ya, dia siap untuk menghadapi bersama-sama dengan kamu. Itu gambaran dia di sini. Dan dia adalah seseorang yang bisa dikatakan punya perasaan yang cukup kuat kepada kamu. Oke. Dan dia di sini juga aku lihat orangnya yang kayak akan bisa mengayomi kamu. Kalau dia ini adalah mantan kamu, ya mungkin dulunya bukan siapa-siapa, atau mungkin dulunya dia bukan orang yang baik ya, tapi dia saat ini akan kembali kepada kamu dalam bentuk yang berbeda gitu. Bukan maksud wujudnya, bukan ya, tapi dengan sikap, perilaku ya, dia akan bisa mengayomi kamu di sini. Dia mungkin akan bisa membawa kamu kepada kebaikan ya. Karena aku lihat di sini ada sebuah karma. Mungkin dia sudah kayak menjalankan karmanya setelah dia meninggalkan kamu ya. Seperti dia di sini sudah forgiving ya, and learning. Ya mungkin dari pengalamannya dia, dari keterpurukannya dia, ataupun saat dia sudah meninggalkan kamu ya, di situ dia sudah banyak belajar. Entah dia pernah disakiti juga, atau mungkin dia pernah dikhianati juga, atau mungkin dia pernah dimanipulasi juga gitu ya. Sehingga dia banyak belajar dari sana. Wah, ternyata mungkin inilah kesalahan terbesar aku, sudah meninggalkan kamu, dan aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi sosok ini dia akan kembali kepada kamu dengan bentuk yang berbeda. Karena kamu harus yakin sesuatu yang hilang itu akan kembali. Ya, mungkin yang kembali itu orang yang sama bisa saja ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Ya, dengan versi yang terbaik gitu loh. Nah, atau bagi kamu yang tidak menginginkan orang di masa lalu, maka nanti yang akan datang adalah orang baru gitu ya. Itu tergantung apa keinginan kamu, apa harapan kamu terhadap sesuatu kehidupan kamu ke depannya, terhadap sosok seseorang yang mungkin akan jatuh hati kepada kamu ya. Begitu. Dan aku lihat di sini dia adalah seseorang yang kuat. Dia adalah orang yang sabar. Dia sudah menjadi orang yang sabar saat ini. Dia mungkin sudah tidak lagi seperti dulu, yang mungkin dulu cuek nih sama kamu ya. Mungkin dulu dia tidak mempedulikan kamu ya. Dulu dia mungkin kayak apa ya, kayak suka on off gitu ya. Nah, juga mungkin dia sering ghosting kamu. Tapi saat ini dia kayak udah sabar banget gitu. Menghadapi kamu juga sabar. Dulu mungkin suka ghosting kamu itu karena apa ya? Mungkin ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Karena mungkin kamu orangnya cerewet gitu ya. Atau mungkin kamu banyak menuntut gitu ya. Atau mungkin kamu kayak orang yang kayak pendiam ya, tertutup. Makanya mungkin dia menjauh. Tapi saat ini dia mungkin lebih kayak sabar menghadapi kamu. Walaupun mungkin ada jiwa kekanak-kanakan kamu, tapi dia tetap sabar untuk kayak sabarlah menghadapi kamu gitu loh. Itu dia di sini. Dan aku lihat di sini dia seseorang kayak apa ya? Dia mulai menjadi seseorang yang kayak tidak banyak bicara ya. Dia mulai menjadi orang yang kayak kalaupun penting ya, dia akan mengatakan itu. Tapi kalau tidak, dia tidak gitu. Dia mungkin berbeda seperti yang dulu ya. Kalau dulu dia kayak suka ngawur gitu ya, tapi sekarang dia kayak udah orangnya udah kayak tertata rapi gitu loh. Kayak tutur katanya, tindakan dia ya, dia lebih kayak berhati-hati ya. Walaupun dia merasa kayak ada kejenuhan dalam dirinya dia gitu loh. Mungkin dia dulunya sulit untuk menjadi seperti ini, tapi perlahan-perlahan mungkin dengan ada dorongan bantuan gitu ya. Dorongan bantuan tak dari siapa, menjadikan diri dia seperti ini saat ini ya. Dan dia begitu sangat merindukan kamu di sini.
Dia sudah jatuh hati, beneran jatuh hati sama kamu. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin dia lalui saat tidak bersama kamu. Ini gambaran demon. Dia masih mencari kamu di sini. Dia masih mencari kamu di mana sih sekarang? Ya, aku butuh kamu gitu loh. Aku merasa kesepian gitu loh. Tapi dia berharap banget gitu loh, bisa dekat dengan kamu, bisa kembali ke kamu. Itu yang dia inginkan di sini. Oke, buat teman-temanku. Itu dia seseorang itu. Dan dia seperti kayak menemukan akhirnya dia menemukan kamu di sini. Ini aku lihat ada di Hermit. Setelah sekian lama mungkin dia mencari, dia merenungi, ya, dia membuat sebuah gebrakan pada diri dia. Dia mulai mengatur, ya, pola pikirnya dia, tata cara hidupnya dia, ya. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya dia. Dengan begitu akhirnya dia akan menemukan kamu di sini, ya. Dan mungkin bisa dikatakan kamu akan bisa menerima dia kembali. Karena dari energi ini seperti kamu mungkin sudah memaafkan dia. Dan mungkin beberapa dari kamu, ya, tapi mungkin beberapa dari kamu yang tidak inginkan kembali dengan dia, ya mungkin lebih kayak udah kayak bahagia sih kamu sekarang gitu loh. Ini buat kamu aja yang kayak menginginkan orang di masa lalu, ya, begitu. Dan mungkin dia akan mulai jatuh cinta lagi sama kamu. Oke? Itu yang aku rasakan di sini. Atau mungkin beberapa dari kamu kalau dari energi ini ya mungkin ada orang baru, ya. Jika kamu tidak menginginkan orang lama, tapi kamu lebih orang baru. Tapi orang baru ini memang juga sudah kamu kenal gitu loh. Dan orang itu ya mungkin akan membuat hidup kamu mungkin berubah nantinya, ya. Itu aku dapatkan di sini dari readingan ini, ya. Jadi inilah dia seseorang yang mungkin jatuh hati kepada kamu dan mungkin dia tidak akan bisa melupakan kamu, ya. Begitu, karena dia sudah merasa nyaman aja sama kamu, kayak ada chemistry yang begitu kuat antara kamu dengan dia. Oke, buat teman-temanku, ya, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan tentang sosok seseorang yang jatuh cinta kepada kamu, ya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.